Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan ngasih tutorial olah data, analisis regresi linear berganda dengan data primer atau data kuesioner. Baik, eh, ini untuk contoh kasusnya ya. Judulnya analisis pengaruh motivasi belajar dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Menggunakan data kuesioner atau data primer. Untuk variabel independen ya, ada dua, motivasi belajar disimbolkan X1 dan kedisiplinan belajar disimbolkan X2. Kemudian variabel dependen prestasi belajar disimbolkan Z. Nah, ini rumusan masalah ada tiga ya. Apakah motivasi belajar secara parsial berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa ya, dan seterusnya ini ya. Kemudian untuk urutan analisisnya, yang pertama uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua analisis deskriptif. Ya. Ini nanti ada deskriptif variabel, kemudian ada deskriptif frekuensi tiap item pertanyaan. Yang ketiga uji asumsi klasik. Ya, nanti ada uji normalitas residual, kemudian multikoleritas dan heteroskedastisitas. Yang keempat analisis regresi linear berganda. Ya, itu nanti ada persamaan regresi linear, kemudian pengujiannya ada uji T dan uji F, dan juga ada analisis koefisien determinasi. Ya. Baik, untuk tahap pertama yaitu proses input data ya, input data ke program SPSS. Yang perlu kita siapkan adalah data dalam bentuk Excel ya, spreadsheet. Ini datanya. Nah, ini datanya ya dalam bentuk Excel. Formatnya seperti ini ya. Jadi di sini motivasi belajar itu ada 3 item pertanyaan ya, X11, X12 dan X13. Dan kanannya total ya, ini adalah jumlah ya, jumlah X1 sampai X3, kemudian ada rata-ratanya ya, di sini juga sama X2 dan juga Z ya, di sini respondennya ada 42. Oke. Selanjutnya kita buka program SPSS. Nah, ini masih kosong ya. Di sini ada data view dan juga ada variable view. Nah, kita buka yang variable view dulu. Nah, di sini pada name kita bisa ketik seperti ini ya, X11 atau bisa X1.1 kemudian bawahnya X1.2 gitu ya. Ini total X, bawahnya rata X. Total X1, rata X1. Kita lihat data Excelnya. Ada 3 pertanyaan semua ya. X21, kemudian X22, X23. Ini total X2. Ini rata X2 dan di sini Z ya, karena Z-nya cuma nggak ada Y1 dan Y2, jadi di sini langsung Y1, Y2, Z3. Kemudian total Z, kemudian di sini rata Z. Untuk desimal ya kita ganti 0 ya, kecuali yang rata-rata. Ya. Nah, oke, seperti ini. Untuk label sementara kosongkan dulu ya. Dan kita masuk ke data view. Nah, untuk data view, nah, tampilannya akan seperti ini. Kita lakukan copy paste dari data Excel ya. Langsung kita blok aja ya, seperti ini. Ctrl C, ya. Kemudian masukkan di SPSS, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Baiknya dicek ya, kalau nanti ada yang kurang pas di sini. Ini sudah pas ya. Nah, ini proses input sudah selesai. Proses input sudah selesai. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita simpan dulu dengan klik ini. Nah, saya sudah siapkan di sini ya contoh kasus regresi data kuesioner. Nah, di sini file name-nya nama input SPSS. Klik save. Kita
masuk ke input datanya. Nah, ini sudah tersimpan ya, filenya ada di sini. Nah, ini filenya ya, input SPSS. Oke. Selanjutnya tahap pertama uji ini validitas dan reliabilitas ya. Nah, caranya adalah klik analyze, kemudian correlate, bivariat. Nah, di sini adalah metode uji validitas, metode korelasi bivariat atau percent correlation ya, atau korelasi ya, korelasi persen ya, atau product moment persen ya, product moment, korelasi product moment ya. Klik correlate, klik analyze, correlate bivariat. Nah, di sini untuk uji validitas per variabel ya. Jadi di sini kita klik X1 sampai total X1. Nah, yang rata-rata nggak usah dimasukkan. Nah, langsung di sini biarkan terpilih persen ya, karena metode persen, langsung klik OK. Ya, yang output yang seperti ini dihapus saja. Nah, ini variabel X1 ya. Nah, di sini kalau pengen dikasih judul, ini double klik ini ya. Nah, kita dikasih judul uji validitas. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang X2, caranya sama, klik analyze, correlate, bivariat. Nah, yang X2. Kemudian yang X3, correlate, bivariat. Nah, ini hasil uji validitas sudah ya. X1, X2 sama Z. Nah, di sini interpretasi hasil caranya seperti ini atau cara baca hasilnya ya. Yang dilihat adalah korelasi tiap item dengan skor totalnya ya. Kalau signifikansi kurang dari 0,05 artinya valid ya. Atau ada dan nilai persen korelasinya ini ada tanda bintang, bintang 1 atau 2, itu artinya dia signifikan ya, artinya sudah valid. Nah, di sini bisa dilihat signifikansi itu 0,000. Ini berarti sudah di bawah 0,05. Berarti ini semua item sudah valid ya. Valid. Yang X2 juga sudah valid ini ya. Ya, ada tanda bintang semua dan nilai signifikansi juga kurang dari 0,05. Jika sudah valid, nah kita lanjutkan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, metodenya Cronbach alpha ya. Caranya klik analyze, kemudian scale reliability analysis. Oke. Ini yang dimasukkan per variabel tapi tanpa skor total ya, tanpa skor total. Seperti ini. Nah, ini metodenya alpha, kemudian klik statistik, di sini kasih centang yang scale if item delete. Nah, ini biar nanti keluar uji validitas per item juga ya, yang metode corrected. Nah, ini uji reliabilitas. Kita bisa kasih uji reliabilitas. Nah, ini cara interpretasi hasil atau cara baca hasilnya. Di sini Cronbach alpha nilainya 0,839 ya. Di sini secara teori banyak mengatakan kalau di atas 0,6 atau 0,600 itu kuesioner sudah reliable. Di sini 0,839 sudah di atas 0,6, berarti reliable untuk variabel X1. Kita lanjutkan untuk variabel X2. Variabel X2, nah ini 0,628 ya. Ini tipis ya, tapi ini masih di atas 0,6, berarti ini juga reliable. Kemudian yang Z. Z yang Z nilai 0,766, ini juga sudah di atas 0,6, berarti juga reliable. Ini output uji validitas dan reliabilitas, kita simpan dengan cara klik ini.
menyimpan. Di sini kita kasih nama output uji validitas dan reliabilitas. Oke, kita klik save. Nah, untuk menyimpan dalam format MS Word, kita bisa klik file, kemudian export. Nah, export ini kita pilih tipenya doc. Nah, di sini kita browse. Nah, ini di folder yang tadi kita ketik output uji validitas dan reliabilitas. Dan klik save. Klik OK. Baik, jika sudah klik close ya ini. Nah, outputnya seperti ini. Nah, ini ada output ya, ada dua ini ya. Untuk selanjutnya adalah analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif. Nah, untuk analisis deskriptif di sini label ini kita kasih nama dulu. Dan ini tadi motivasi belajar dalam kurung X1. Ya, kemudian di sini kedisiplinan belajar. Ini X2. Di sini prestasi belajar. Ini D. Nah, sudah, simpan lagi. Ya, lagi kita klik data view ya. Nah, untuk analisis deskriptif caranya klik analyze, kemudian deskriptif statistik, klik deskriptif. Nah, di sini kita masukkan yang motivasi belajar, kedisiplinan belajar, kemudian prestasi belajar. Ini yang deskriptif variabel ya. Lalu klik OK. Nah, itu seperti ini. Nah, ini skor totalnya. Kalau untuk rata-ratanya, klik analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Nah, ini kita ambil yang rata-rata. Dan klik OK. Nah, ini untuk rata-rata. Kemudian analisis deskriptif frekuensi tiap item pertanyaan, caranya klik analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, di sini yang per item ya, kita masukkan di variabel. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian klik statistik. Nah, kita bisa keluarkan nilai mean, kemudian standar deviasi minimum sama maksimum. Nah, sudah klik OK. Nah, hasil seperti ini. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk merubah ke bentuk nah ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini cara interpretasi hasil ya. Ini motivasi belajar, jumlah data 42, nilai minimum skor total 8, maksimum 15, nilai rata-rata 11,98, kemudian standar deviasi 2,363. Oh, ini tadi yang prestasi belajar itu tadi maaf ini oh ini totalnya tadi masih 2 desimal Bapak. Oke. Kemudian untuk tiap item ya, ini sama ya cara bacanya, nilai ada mean, standar deviasi minimum maksimum. Kemudian per item ya, ini yang jawab skor 2 ada 2 orang, yang jawab skor 3 ada 9 orang, yang jawab skor 4 ada 18 orang, yang jawab skor 5 ada 13 orang. Seperti itu, kita simpan. Nah, di sini kita kasih nama output deskriptif. Kemudian file export, kita export ke MS Word. Kasih nama output deskriptif. Klik save. Kita close ya outputnya. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu nanti gini, asumsi klasik sama regresi linier itu nanti akan jadi satu output. Ya, akan jadi satu output. Ya. Jadi caranya gini, klik analyze, kemudian regression linear. Ya, analyze regression linear. Nah, seperti ini. Nah, untuk motivasi belajar sama kedisiplinan belajar itu masuk ke independen. Kemudian prestasi belajar masuk ke dependen. Ini. Kemudian klik statistik. Nah, di sini kita kasih centang yang deskriptif, kemudian kasih centang yang collinearity diagnostik. Collinearity diagnostik ini untuk memunculkan untuk uji multicollinearitas ya. Kalau deskriptif ini tadi untuk memunculkan
deskriptif nilai mean ya sama standar deviasi sama memunculkan nilai korelasi. Ya. Kemudian kita centang juga Durbin-Watson ini untuk uji autokorelasi ya. Ini biar lengkap aja ya. Sebenarnya autokorelasi itu lebih digunakan untuk data time series ya, yang lebih banyak untuk data-data keuangan ya. Yang diambilnya beberapa periode. Kalau data kuesioner biasanya tidak memerlukan uji autokorelasi. Tapi ini biar lengkap tetap kita centang Durbin-Watson. Kemudian klik continue ya. Kemudian kita klik plot. Nah, di plot ini kita S-resid ya, S-resid itu student reset residual kita masukkan ke Z, kemudian Z-pred standarized predicted value kita masukkan ke X. Ya, ini untuk uji heterokedastisitas metode grafik. Kita kasih centang yang bahwa ini histogram sama normal probability plot. Ini untuk uji normalitas metode grafik. Klik continue. Nah, lalu klik save. Nah, save ini di residual kita kasih centang unstandarized. Ini untuk tujuannya untuk uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini nanti akan memunculkan variabel baru namanya resband, ya, data residual atau data errornya itu nanti yang akan kita uji normalitasnya. Jadi ujinya bukan tiap variabel tapi errornya. Klik continue. Ya. Jika sudah, klik OK. Nah, ini hasilnya analisis regresi. Nah, ini regresi dan asumsi klasik ya jadi satu. Nah, ini. Nah, untuk penjelasan hasil atau interpretasi itu nanti langsung kita lanjutkan uji normalitas dulu ya. Ya, untuk uji normalitas caranya klik analyze, kemudian non parametric test. Nah, di sini legasi dialog, kemudian one sample KS. Nah, one sample KS. Nah, di sini kita ambil yang unstandarized residual, masukkan di tes variable list. Ya. Di sini biarkan terpilih normal. Kemudian klik OK. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, ini uji normalitasnya. Nah, di sini metodenya Kolmogorov-Smirnov Z. Jadi SPS sampai versi 21 itu masih menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Z. Ya. Kalau versi 22 ke atas itu sudah menggunakan metode Liliford ya, metode Liliford. Di sini terus tulisannya tes statistik dan nilainya berbeda ya. Biasanya memang lebih susah normal kalau pakai versi 22 ke atas ya. Nah, kalau pakai versi 20 kita juga bisa versi 2, masalah versi 21 ke bawah ya. Ini masih bisa kita mengeluarkan metode Liliford ya, tapi dengan cara klik analyze, descriptive statistik, ya, explore. Nah, di sini kita masukkan di unstandarized, masukkan standarized pada dependent list. Nah, kemudian di sini kita klik plot. Nah, di sini kita centang yang normality plot di test dan klik continue. Langsung klik OK. Nah, ini kita hapus saja ya output yang tidak digunakan. Kita gunakan yang cuma untuk uji normalitas saja. Nah, ini uji normalitas metode Liliford ya, Liliford. Ini nilai signifikansinya adalah 0,200 ya. 0,200. Ya, ini normal ya karena nilainya lebih dari 0,05 ya. Jadi kalau pakai versi 22 ke atas ini yang pakai metode analyze non parametric test ya, legasi dialog one sample Kolmogorov-Smirnov itu nanti hasilnya dia akan sama dengan yang ini, tes normality yang ini. Nilainya yang 0,200 ya. Karena sudah menghilangkan metode Kolmogorov-Smirnov Z. Oke. Kita lanjut dulu uji heterokedastisitas metode Gletser ya. Caranya kita transform dulu ya. Kita menciptakan variabel absolute residual, transform kemudian klik compute variabel ya. Di sini target variabel kita buat abs underscore res. Di sini klik all, kemudian klik abs double klik. Nah, di sini kita masukkan yang unstandarized. Nah, seperti ini resban. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk memunculkan nilai absolute residual. Nah, kita lihat inputnya ya. Nah, ini ada resban dan absolute residual. Nah, ini resban, ini residual tadi yang diuji normalitas, ini absolute residual. Nanti untuk uji heterokedastisitas. Kita lanjut untuk uji heterokedastisitas metode uji Gletser.
caranya adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, ini kita reset ya, kita reset. Oke, kita reset, kemudian dependennya kita masukkan ABS REST. Nah, independennya kita masukkan motivasi sama kedisiplinan. Nah, seperti itu. Lalu klik OK. Nah, di sini yang digunakan cuma output uji tabel koefisiennya saja. Ya. Ini cuma ini. Ini ya. Ini dependent variabelnya ABS REST. Oke. Nah, itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk uji ya, uji ada satu lagi sebenarnya uji linearitas ya, tapi itu jarang digunakan ya biasanya uji linearitas. Klik analyze, kemudian compare mean, kemudian mean. Nah, di sini motivasi belajar sama kedisiplinan masukkan ke independen, kemudian dependennya masukkan ke prestasi belajar. Seperti ini. Klik option. Nah, di sini kita kasih centang yang test for linearity. Test for linearity. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini ya. Oke. Kita interpretasi hasil ya, atau cara baca hasilnya. Ini kita simpan dulu. Regresi dan uji asumsi klasik. Klik save. Kita ekspor. Kita kasih nama output regresi dan uji asumsi klasik. Save. Baik. Kita lakukan interpretasi hasil. Nah, untuk regresi, asumsi klasik dulu ya. Pertama uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas, itu sebenarnya cukup pakai satu aja, tinggal pilihan aja ya, tinggal pilihan. Nah, kalau saya sih biasanya pakai yang ini ya, yang atas ini kalau pakai versi 21 ke bawah. Tapi kalau pakai versi 22 ke atas nanti sama saja ya, ini sama ini. Nah, di sini nilai asimsik atau signifikansi 0,987. Nah, di sini kriterianya adalah kalau lebih dari 0,05 itu data residual dinyatakan normal. Nah, berarti di sini sudah normal karena nilainya sudah lebih dari 0,05. Itu untuk uji normalitas residual. Nah, untuk yang uji asumsi klasik kedua adalah uji multikoleritas. Metodenya adalah VIF dan tolerance. Nah, di sini ya. Di tabel koefisien. Nah, di sini kriterianya adalah nilai VIF yang kurang dari 10 dan toleran lebih dari 0,100 itu tidak terjadi masalah multikoleritas. Nah, di sini dilihat VIF-nya adalah 1,071. Ya. Kalau independennya ada 2 pasti nilainya sama di sini. Tapi kalau sudah ada 3 atau lebih ini independennya nilai VIF-nya pasti akan berbeda. Nah, di sini sudah kurang dari 10 ya. Kemudian tolerannya juga sudah lebih dari 0,100. Berarti di sini tidak ada masalah multikoleritas. Ya. Kemudian uji berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu yang paling ini. Nah, ini heteroskedastisitas metode Gletser ya. Ya. Ini nilai signifikansi 0,088 sama 0,152. Kriterianya adalah kalau nilai signifikansi lebih dari 0,05 itu dinyatakan tidak ada masalah heteroskedasitas. Berarti di sini sudah tidak ada masalah karena nilai independennya lebih dari 0,05. Ya, tadi yang saya lupa adalah uji normalitas metode grafik ya. Untuk metode grafik itu bisa dilihat histogram sama PP plot. Nah, untuk PP plot ini tadi ini sudah lurus ya, mengikuti atau menempel garis diagonal. Nah, ini menandakan kalau model normal atau residualnya normal. Ini juga sudah membentuk gunung ya. Membentuk gunung itu berarti sudah normal. Kalau hetero, nah ini hetero metode grafik adalah scatter plot. Ini melihat scatter plot. Ini kalau titik-titik itu tidak membentuk pola yang jelas ya, pola acak itu berarti tidak terjadi hetero. Berarti hasilnya sudah sinkron dengan uji statistik ya. Yang uji normalitas yang Kolmogorov-Smirnov sama heteronya yang metode Gleiser sudah sinkron dengan metode grafik. Tadi uji asumsi klasik, normalitas, multikoleritas sama hetero sudah terpenuhi.
Selanjutnya baru membaca hasil regresi ya. Hasil regresi itu untuk persamaan regresi itu lihat di tabel koefisien ya. Di sini konstan itu A-nya ya. Jadi kalau persamaannya ini Z sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Nah, A-nya itu adalah 3,620. Kemudian B1-nya 0,551, B2-nya 0,153. Kemudian untuk pengujian ada uji T dan uji F. Untuk uji T ini 5,281 sama 1,274. Nah, ini kriterianya adalah jika signifikansi kurang dari 0,05 itu artinya berpengaruh atau bisa berpengaruh signifikan gitu ya. Nah, di sini motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, pengaruhnya positif karena nilai koefisien B ini positif, T-nya positif itu artinya ada pengaruh positif yaitu jika motivasi belajar meningkat maka prestasi belajar juga meningkat. Ya, kalau motivasi belajar turun maka prestasi belajar turun. Itu berpengaruh positif. Kemudian yang kedisiplinan kerja di sini nilai signifikansi lebih dari 0,05 artinya tidak berpengaruh ya. Jadi kedisiplinan belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Untuk uji T. Kemudian untuk uji F itu untuk uji secara bersama-sama ya. Di sini nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya secara bersama-sama kedisiplinan belajar dan motivasi belajar dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kemudian ada analisis determinasi. Nah, di sini kalau untuk independennya 2 itu bisa menggunakan R square, tapi kalau independennya 3 atau lebih itu bisa menggunakan yang adjusted R square, itu akan lebih valid. Nah, di sini dilihat nilai R square-nya 0,475, artinya pengaruh sumbangan pengaruh motivasi belajar dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar sebesar 47,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Ya. Baik, itu saja tutorial analisis regresi data kuesioner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.